Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fieriantika dengan NIM 2022-236. Kelas 1A, moto hidup, where there is a will, there is a way. Di sini saya akan memberikan argumen pro dan kontra mengenai isu-isu terkini. Dan yang pertama, pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Dari sisi pro, akar masalah dari peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober 2022 diakibatkan karena supporter Arema yang melanggar semua peraturan dalam stadion lantaran mereka turun ke lapangan hijau. Dalam pandangan saya, polisi sudah melaksanakan kewajibannya untuk melerai kericuan tersebut. Dalam sisi kontranya, Komnas HAM menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dikatakan pengguna gas air mata secara berlebihan menjadi salah satu dari 7 pelanggaran HAM yang terjadi. Kedua, legalisasi ganja medis di Indonesia. Dari sisi pro, menurut pandangan saya, minyak biji ganja mengandung banyak manfaat. Salah satunya mengandung estedin dan albumin, sehingga minyak ganja ini mampu diserap 100% oleh tubuh, jadi tidak akan meracuni atau memabukkan. Karena mengandung estedin 65% dan albumin 35%, itu sama halnya kita makan telur ayam. Sehingga hal tersebut bisa mendorong melegalisasikan ganja medis di Indonesia apabila dilihat dari segi kesehatan yang terdapat dalam minyak ganja. Dan di sisi kontranya, meskipun ganja memiliki manfaat bagi kesehatan, namun belum adanya kajian yang menyeluruh atau penelitian secara lebih komprehensif untuk mempertimbangkan mengeluarkan tanaman ganja dari daftar narkotika agar bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Sehingga perlu melibatkan semua pakar kesehatan untuk membicarakan kandungan dalam tanaman ganja agar kajiannya lebih jelas manfaatnya. Yang ketiga, poin ketiga itu perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Dari sisi pro-nya, menurut saya, apabila masa jabatan presiden diperpanjang 3 periode tidak jadi masalah apabila hal tersebut didukung oleh rakyat. Dari sisi kontranya, namun apabila masa jabatan presiden menjadi 3 periode, kemungkinan akan timbulnya krisis kepercayaan. Hal ini bisa terjadi kalau pemilu ditunda dan masa jabatan negara diperpanjang tanpa didasari konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik politik yang bisa meluas kemana-mana. Dan yang keempat, poin keempat itu obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dari sisi pro-nya, dalam pandangan saya, obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dilakukan serta-merta untuk menjaga kehormatan profesi sebagai anggota Polri agar mereka terbebas dari tuduhan. Dari sisi kontranya, namun dalam tindakan obstruction of justice yang dilakukan para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J, menurut pandangan saya, hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri karena hal tersebut sudah melanggar pasal 221 KUHP ayat 1, pasal 221 KUHP ayat 2, dan ancaman bagi para pelaku sudah diatur dalam pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999. Dan poin kelima yaitu keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91 garis miring PUU 17 garis miring tahun 2022. Dari sisi pro-nya, menurut saya, keberlakuan UU Cipta Kerja pasca putusan MK menjadi solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena UU ini tetap berlaku meskipun kondisi norma tidak berdaya guna secara efektif. Dan dari sisi kontranya, putusan MK atas UU Cipta Kerja masih memiliki sisi multitafsir karena MK tidak memberikan kejelasan pada makna tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dan poin keenam, poin terakhir, yaitu pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Dari sisi pro-nya,
dengan Polri di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dapat mengurangi beban tugas karena tugas Presiden akan lebih ringan karena tidak dirojokui langsung oleh Polri. Dari sisi kontranya, menurut saya tidak perlu Polri di bawah kementerian. Soal Gubernur Lemhanas, usul Kementerian Keamanan Dalam Negeri itu oke. Tapi dalam konteks TNI dan Polri, saya kira seperti ini masih cukup bagus sih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.